Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saya bersama Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Salam rahayu-rahayu buat saudaraku semua yang ada di mana saja. Tidak bosan-bosannya saya berusaha untuk berbagi wawasan dan pengertian pengalaman menurut saya agar saudaraku yang awam menjadi paham. Karena orang itu tidak akan dapat tahu tanpa belajar. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Dan saya akan berbagi pengalaman yang saya tahu karena dulunya saya juga berguru sama sesepuh-sesepuh tentang jenis-jenis batu badar dan jenis-jenis batu yang bisa diaktifkan dan yang tidak bisa diaktifkan. Saudaraku, ini ada dua barang. Yang satu ini gelang batu badar misik. Ini jenis batu badar misik dan batunya yang jelas bertuah, batu bertuah dia. Yang satunya gelang batu giok, batu hias, saudaraku. Ini jenis batu giok. Kenapa saya malam ini mengulas tentang batu yang berbeda atau batu yang bisa diaktifkan dan yang tidak bisa diaktifkan, biar saudaraku tahu. Gini, saudaraku, barang yang bisa diaktifkan itu jenisnya barangnya yang udah ada tuahnya alami bawaan. Contohnya seperti ini, saudaraku. Ini ada tuahnya alami bawaan dari batu itu sendiri. Kalau kayu, jenis-jenis kayu gini, saudara, kalau jenis kayu itu kayak kayu setigi, kayu dewandaru, itu kan udah ada tuah bawaan dari kayu itu sendiri. Itu kalau pengen diaktifkan bisa. Kalau jenis batu, ini kan dua tadi batunya. Gelang ada dua gelang. Yang satu gelang batu badar misik, yang satu gelang batu giok. Kalau batu giok ini apa bisa diaktifkan, Gus? Tidak bisa, saudaraku. Karena apa? Batu hias itu tidak bisa diaktifkan. Kalau pengen barangnya ada tuahnya atau bisa digunakan buat media sarana, itu harus diisi dahulu, saudaraku. Harus diisi dahulu. Makanya orang mengaktifkan barang itu harus paham. Kalau batu biasa seperti ini, batu hias diaktifkan nggak akan bisa, saudaraku. Nggak akan bisa. Kecuali kalau diisi. Jadi beda, saudaraku. Karena banyak orang di luar sana itu yang masih kurang paham dan salah kaprah. Makanya saya bikinkan video ini semoga dapat meluruskan, saudaraku. Itu tadi, saudaraku. Kalau jenis-jenis batu hias itu tidak bisa diaktifkan. Kita harus paham seluk-beluknya dulu. Jadi orang yang mengaktifkan barang itu tidak sembarangan orang. Kurang lebihnya seperti itu, saudaraku. Kalau batu hias itu diaktifkan sampai berbusa mulutnya juga nggak akan aktif. Karena apa? Karena dia kosong, saudaraku. Itu bisanya harus diisi dahulu. Bendanya seperti ini itu harus diisi dahulu, baru akan punya tuah dengan isian yang kita isikan doanya itu. Dan banyak juga yang masih kurang paham. Cara ngisinya itu gimana, Gus? Soal tentang cara ngisi, saudaraku, kalau ditanya nggak akan pernah habis. Buat saudaraku yang kepengen itu nggak usah banyak tanya,
Tapi yang harus diingat harus belajar. Jangan banyak tanya saudara. Kalau pengen tahu itu belajar. Karena apa? Karena dunia spiritual itu kalau cuma tanya saja nggak bakal bisa. Di dunia spiritual itu kalau pengen tahu harus belajar saudaraku, nggak cukup tanya. Itu intinya saudaraku. Kalau jenis-jenis badar seperti ini saudaraku, ini kan dia memang batunya sudah bertuah, adanya biasanya di tempat-tempat yang sudah disakralkan atau tempat-tempat keramat saudaraku. Tidak sembarangan tempat, adanya itu tidak sembarangan tempat. Jadi kalau diaktifkan dia langsung aktif. Karena apa? Karena batunya memang di tempat-tempat yang itu tadi yang dikeramatkan zaman dulu, petilasan wali-wali, intinya seperti itu. Sudah paham saudaraku? Kalau sudah paham ya sudah lah ya. Gini saudaraku, apakah barang yang diaktifkan itu tuahnya itu sama yang kita harapkan Gus? Ya belum tentu saudaraku, karena gini, barang-barang yang memang jenis-jenis badar itu kan ada golongannya lah bahasanya, ada tingkatannya. Memang kalau diaktifkan memang ada yang sampai anti sayat pakai silet, anti cutter itu ada. Tapi tidak semua itu bisa. Yang harus dimengerti itu saudaraku, jangan sedikit-sedikit kepengen punya anti silet dan sebagainya. Itu namanya ambisi tapi tidak kesampaian. Karena anti silet itu mahal. Apalagi anti cukur itu mahal saudaraku. Tapi kalau bagi yang mampu ya murah. Karena apa ya? Karena punya mahar banyak. Bagi yang mampu itu murah. Karena apa? Semurah-murahnya barang yang benar-benar anti silat seperti itu maharnya ratusan juta saudaraku. Ratusan juta itu paling murah, mungkin sampai miliaran. Tidak semudah orang ngomong dikit-dikit kalau mahari barang pengen anti silat dan sebagainya. Itu harus banyak-banyak kita bertanya dulu saudaraku, biar tidak salah kaprah. Ya karena itu tadi anti silet itu sangat mahal sekali. Walaupun barangnya asli, walaupun diaktifkan jenis-jenis batu badar, itu tuahnya beda-beda. Ada yang memang bisanya sampai anti bacok, tahan pukul, tapi belum sampai anti tembak, seperti itu. Ada juga yang anti tembak belum sampai anti sayat pakai kalter. Ada juga yang belum sampai anti silet di rambut. Harus paham dulu saudaraku. Tapi kalau barangnya sudah anti silet, itu jelas sudah sangat bagus, sudah bisa semuanya. Tapi barang seperti itu mahal. Intinya seperti itu saudaraku. Ya semoga dengan video ini saudaraku yang awam jadi paham, biar tidak apa ya bahasanya, salah kaprah lah. Karena apa ya? Karena saya punya batu, saya aktifkan itu kok tidak aktif. Padahal dia tidak tahu barangnya itu memang barang hiasan itu tidak bisa diaktifkan. Bisanya harus diisikan dulu. Seperti itu. Tapi kalau barangnya sudah bertuah, itu tinggal diaktifkan biar tuahnya itu bekerja, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan oleh kita atau si pemakainya itu buat media atau buat sarana. Seperti itu saudaraku intinya. Mungkin video ini sudah cukup jelas. Sekian dulu dan terima kasih. Salam hormat, saya Gus Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.